dia harus kena sinar matahari. Tapi ya inilah salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan juga, ya salah satu proses pembantaian ya. Nih bunganya banyak, terlalu gelap. Oh, mau bikin planted bag ya? Ya. Yang kayak punya kita itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel hijau. Hari ini saya mengunjungi ke markas kembali. Ini markas pembibitan ya, dimana kita bikin yang kecil dari biji durian itu sampai ke yang tahap besar 1 meter. Nah ini saya di sini mau pruning tanaman kita ya. Tanaman kita ini jenis masmuar D168 masmuar, cuman tingginya baru 1,5 meteran lah ya. Dulu ditanam itu tingginya 1 meter. Nah ini terlalu rimbun sehingga banyak ranting yang kurang produktif. Sebenarnya kita harus pruning, tapi pruning itu harus hati-hati ya, jangan semuanya di pruning. Nah yang langkah pertama yang perlu diperhatikan, kita cari batang yang ini batang utama seperti ini batang utama ya, yang mana nanti ini bakal muncul buah-buah, bunga-bunga nanti ya ke depannya. Ini karena masih kecil, kita fokuskan di batangnya supaya besar. Kita potong-potong saja ini bagian ranting-ranting yang sekiranya tidak begitu produktif ya, jadi jangan ragu ya teman-teman. Nah ini terus ini misal ini yang kecil-kecil seperti ini. Mungkin teman-teman rasanya tuh sayang, itu kan buat rimbun-rimbun ya. Yang buat rimbun-rimbun itu yang bagian atas saja, bagian yang atas saja. Nah kita cari lagi ranting-ranting yang kecil yang sekiranya itu enggak produktif. Nah potong yang tadinya ini rimbun sekali. Nah ini contohnya ini. Nah jadi kelihatan jarang banget ranting kecilnya nanti. Yang penting kan nanti batangnya itu fokus, dia jadi fokus di batang utamanya gitu teman-teman, jangan takut ya. Ini kan terlalu ini ya, yang kecil-kecil ini terlalu banyak, sisain aja yang agak beberapa gitulah. Ini jangan semuanya, ini kan untuk rimbun-rimbun nih, biar kelihatan cakep aja rimbun gitu. Di samping itu supaya batang utama ini juga dapat sinar ya, dia harus kena sinar matahari. Nah biar kena sinar matahari, biar batangnya nanti besar gitu. Jangan takut untuk pruning ya, ini juga salah satu cara untuk membantu proses pembuahan kalau pada misalkan pohonnya yang besar-besar. Ini juga ranting ini sebenarnya terlalu banyak teman-teman, jadi harus di pruning ya. Yang kecil-kecil itu dipruningin karena ini terlalu gelap, dia harus dapat sinar matahari, dia harus dapat sinar matahari. Sekali lagi ya, perhatikan pohon Anda supaya dapat nutrisi dari sinar mataharinya itu cukup. Tinggelatik temen ya. Karakter masmuar memang seperti ini ya, rantingnya banyak banget. Ranting banyak banget.
Jadi bagusnya itu di pruning supaya matahari nanti cukup masuk. Oh ya, saya rasa sih ini sudah cukup ya, karena udah apa namanya, si mataharinya ini sudah, batangnya sudah kelihatan dari sinar matahari. Nah, kalau untuk ujung ranting gini nggak usah dulu, karena ini kan masih kecil. Beda cerita kalau sudah tinggi 5 meter gitu, nggak apa-apa. Ininya kan terlalu panjang, takutnya nanti muncul-muncul bunga buah malah nggak kuat. Nah ini yang skala kecil ya, ini pruning skala kecil. Nanti kita lihat lagi pohon mana lagi yang kita pruning. Ya, sepertinya ini sudah cukup ya. Ini sudah cukup karena sudah kelihatan dari sinar matahari. Batang utamanya ini sudah kelihatan dari sinar matahari ya. Semoga sih batangnya nanti cepat besar, cepat tinggi. Ini bisa untuk entresan ya, diambil entresnya gitu. Yuk kita lanjut lagi. Kita lanjut, ini jenis namlung. Nah, namlung juga terkenal dengan ranting-rantingnya yang banyak, kecil-kecil banyak. Nah ini terlalu gelap, ini terlalu gelap, udah gitu rantingnya banyak banget, gelap ya. Kalau dari arah sini mungkin ini Mas, dari arah sini nih. Nah nih lihat batangnya ini kan banyak banget ranting, udah gitu gelap. Ini ranting-rantingnya kayak gini nih. Nah, segera di pruning. Ini jangan ngerasa kasihan ya, tolong. Ini juga demi kebaikan pohonnya. Sisain aja yang kira-kira nanti bisa jadi batang besar gitu. Nih, tuh, yang sekiranya itu nanti apa namanya, sinar matahari itu bisa masuk gitu ya teman-teman. Ini guntingnya kebetulan kecil, saya jualan juga ya gunting pruning yang bagus. Cek di Shopee ada, di Tokopedia saya, di link Shopee saya ada. Di situ ada link menuju produk-produk saya ya, ada bibit, ada gunting pruning, hanya lengkap. Ini supaya sinarnya masuk harus dispasi, kasih ruang sinar matahari masuk gitu. Ini beberapa pohon yang dulu kita tanam, tingginya ini paling nggak nyampe 1 meter ini dulu. Ini sudah 1,5 tahun, sudah tinggi ya. Padahal dulu ini nggak ada 1 meter loh nanamnya. Tuh. Jadi dia dapat ruang untuk sinar matahari bisa masuk. Nih. Kalau sinar matahari masuk, batang akan cepat besar. Jadi ini salah satu proses pembantaian ya. Artinya maksudnya kadang orang lihatnya sayang banget dipotongin gitu, tapi ya inilah salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan juga, biar batangnya itu cepat besar.
kadang orang kan ngeliatnya oh rimbun-rimbun mas, ya nggak apa-apa silahkan, itu nggak berpengaruh untuk buah juga kok. Hanya saja kalau misalkan buahnya banyak rantingnya kecil kan kasihan gitu. Nah ini banyak banget. Kalau sudah cukup kita cari yang lain lagi untuk kita pruning. Saya rasa sudah cukup, udah terang ya, sinar matahari bisa masuk. Biar batangnya besar. Ini salah satu tempat di mana kita memproduksi bibit ya. Ini Mas Pace ini juga membuat yang seedling dibikin sendiri dari beton, maksud saya dari bijinya disemai jadilah seedling seperti ini atau lokal ya. Kalau belum disambung sampai tinggi tetap jadi lokal, biarpun di situ bijinya biji musangking, biji duri hitam sekalipun, tetap dia akan seperti ini, daunnya pun beda, tingginya besar, nanti pun akan jadi durian lokal. Nanti kita lihat ya penyemaian penyemaian biji durian. Nah sepertinya sih sekarang sudah ini ya, pohonnya sudah di pruning semuanya. Oh yang ini nih, ini bawor nih, kita lihat bawor kayaknya sudah deh, malah ada bunganya nih teman-teman. Nih sudah muncul bunga. Ini usia 3 tahun, dari sejak tanam itu tingginya 1 meter, berarti kemungkinan 3 tahun yang lalu yang pernah beli ini sudah segini-gini, minimal sudah ada bunganya gitu. Ini juga banyak banget buahnya ternyata tuh, nih bunganya banyak. Nanti juga ada beberapa yang nggak semuanya harus di ini ya, nggak harus disisain, jangan semuanya jadi, karena nanti ini kan batangnya kecil udah gitu, makanya diikat pakai tali plastik seperti ini supaya dia nanti kuat nahan buah yang saking banyaknya ini. Karena ini bawor ya yang terkenal dengan buahnya yang besar-besar, udah gitu rantingnya muncul terus, tunasnya banyak ya. Ini kayak gini nih contohnya, ini kan terlalu gelap. Udah banyak banget pula itu teman-teman. Jadi jangan takut sama ini ya, misalkan di pruning pun ya memang pakai metode, cuman kan kalau sudah lihat begini kan nanti tahu sendiri caranya masing-masing, punya cara. Setiap petani atau pekebun juga punya cara masing-masing. Ini pohon usia 3 tahun sudah berbunga ya, itu dari produk kita sendiri semuanya. Kita ke depan ya, kita lihat penyemaian biji durian yang dari lokal, atau maksudnya bijinya itu macam-macam, bisa dari musangking, bawor, duri hitam, super tembaka. Biarpun dari biji tetap hasilnya pun menjadi lokal, bukan biji musangking jadinya musangking, enggak. Nah ini Bang Pace lagi nyemai, proses penyemaian. Nah, ini biji-bijinya, biji duriannya yang sehabis dimakan kadang-kadang dibuang, ternyata sangat berguna untuk kita. Dan ini prosesnya, ini ditutup supaya lembab. Nah, ini biji-biji ya yang kita pilihkan tadi, beberapa biji yang dipilih terus ditaruh di tempat ini, malah pakai aqua gelas,
bukan pakai polybag lagi karena nanti mau dipakai lagi mungkin ya. Lanjut temen teneng bakule ya. Cool. Total ada berapa ini kisaran? Bikin berapa kisaran? Wah, ini sekitar 2000 kan, sekitar 2000 penyemaian. Masih proses yang kita bikin. Dan ini prosesnya pakai polybag, dikasih tanah. Ini kayaknya tanah-tanah yang bekas bawah bambuan ya, pohon bambu ya. Katanya bagus banget sih. Katanya bagus banget. Ini dikasih biji ini berapa lama, setelah berapa lama? Apa kayak gini bisa langsung dikasih biji? Ya tergantung ini apa ya, pas dapat bijinya. Kalau udah pada mulai tumbuh bisa langsung dikasih, kalau belum ya disemai dulu di tempat penyemaian. Agak muncul ini ya, agak muncul tunas terus Ya, akar ditaruhkan gitu aja ya. Kalau yang biasa sih semai dulu, nanti kalau udah jadi bibit, udah jadi saling, baru dipindahin ke sini. ini kok metode baru apa gimana kok ini bisa pakai? Saya ambil satu dulu ya. Jadi ini proses dipindah ke polybag, dicabut itu aman ya? Aman sekali. Ini metode baru. Metode baru sekedar ide untuk apa ya, biaya pengiritan biaya polybag, ganti Memangkas polybag. operasional lah ya. Ya betul. Tapi masih betul. dalam tahap uji coba. Ini Tapi cara insya Allah lebih bagus ini. ini cara sendiri lah ya. Iya. Yang biasanya seperti ini Biasanya dikasih. seperti itu. Yang itu kan biaya terus, per kilo kan mahal. Nanti diganti seperti ini. Iya. Ini bisa dipakai ulang. Siap. Jadi dicabut pun aman, dipindah ke polybag ya? Aman Nih, sekali. Paling aman pohon teman-teman. durian. Nih teman-teman lihat, hal seperti ini juga bisa kita lakuin di rumah ya. Kalau misal teman-teman pengen nyoba, ini hal sederhana yang jarang kita lakuin. Ini juga memangkas operasional daripada pakai polybag. Walaupun kalau misal dari polybag langsung biji terus nanti tumbuh seedling, itu nggak perlu dicabut juga bisa ya? Bisa. Disobek ininya aja tinggal Bisa. didodol. Kalau ini kan harus dicabut. Cuma kalau dicabut juga ada enggak. Kenapa saya tanya juga, yang kecil sama yang tinggi sudah 50 cm itu kalau dicabut malah lebih sering yang mati itu yang 50 cm, sedangkan yang kecil kok malah jarang mati ya kalau misalkan dicabut. Apa katanya karena kambionya masih banyak kayak gitu. Iya. Kambiumnya masih banyak ya. Iya. Pantes Karena kalau masih bibit muda. Iya, pantas kalau yang jenis baby itu dikirim ke luar kota, jangka waktu perjalanan 5 hari 6 hari masih tahan banget mas. Kemarin dikirim ke Aceh kok sampai sana bisa utuh. Nah saya heran, ternyata memang kalau yang ukuran baby itu kambiumnya lebih banyak, masih banyak lah itu. Nah kita juga pengen lihat juga ya, ini tempat karantinanya untuk bikin baby gimana sih, dari biji bikin seedling terus dari sambungan itu gimana. Nah kita lihat nih teman-teman di tempat kita. Nah ini baru pertama kali kan bisa boleh dibuka. Ini sudah berapa hari mas? Udah 10 hari. Nanti Udah 10 hari. Tunggu 4 hari lagi. Emang boleh dibuka-buka gini? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Ya coba. Waduh, kopong. Kalau udah umur 10 hari. Udah umur 10 hari itu sudah boleh ya. Nah ini teman-teman, ini bikin kaki 3 ya, dibikin kaki 3. Oh begini prosesnya langsung. Jadi dulu bijinya langsung di polybag seperti ini atau Kalau yang gimana? ini enggak, proses Nah. di penyemaian cabut langsung disambung di dalam bungkus. Oh, jadi mindah dulu ke polybag seperti ini dulu ya. Iya, lain sama yang tadi lain. Oh lain. Ini proses pembuatan kaki 3. Ini rencananya mau bikin yang ukuran berapa sih nantinya ini? Apa 50 cm langsung dijual apa gimana? Enggak, ini nanti tunggu pembesaran di planter bag. Oh mau bikin planter bag ya? Iya. Yang kayak punya kita itu. Iya, Iya, tuh. tuh. Ini loh, awal mulanya seperti ini, makanya saya bilang ini asli planter bag. Ya, kita itu asli planter bag dari kecil. Entersnya juga enters pilihan ya, pohonnya sudah banyak yang buah tadi. Jadi ini proses pembuatan
bibit planter bag yang tingginya 1 meter yang punya kita itu yang dijual. Jadi mulai dari sini ya Mas ya, dari yang kecil ini itu kita fokusnya di planter bag, kita nggak jual dongkelan. Walaupun dongkelan juga bagus ya Mas, dongkelan bagus. Bedanya apa sih dongkelan sama planter bag? Cuma ini sebenarnya apa ya, proses pembesarannya ya. Kalau dongkel kan di ladang sawah, pembesaran di sawah. Kalau planter bag kan langsung, untungannya sama, cuma bedanya ya dari segi petani lebih untung yang planter bag karena biaya perawatannya lebih murah, operasionalnya ya. gitu. Kalau untuk apa namanya sih nanti buahnya itu sama aja ya, buahnya sama aja, nggak ada beda. Kalau untuk tergantung perawatan kan, kalau kapan buah ternyata juga tergantung perawatan. Iya. Kalau dongkel kan tuh diangkat pakai alat seperti itu kan ya, pakai dongkel. Kalau orang sini bilang kan oyotnya apa, perakaran kan terputus, tunggu karantina baru bisa dikirim. Kalau ini apa, siap tanam. Kalau planter bag kan enggak, prosesnya kan langsung di planter bag, langsung siap tanam ya. Iya, langsung siap tanam gitu. Ini proses di markas kita ya, bikin dari yang paling kecil dari biji hingga 1 meteran siap jual. Ini teman-teman yang mau banyak tanya, itu maksudnya artinya banyak tanya ini asli apa enggak, terus dari mana prosesnya ya, ini kita sudah perlihatkan tadi ya, sudah perlihatkan bahwa ini asli. Pokoknya jangan sampai ragu lah kalau udah masuk ke YouTube saya, itu jangan sampai ragu lagi. Mungkin cukup sekian ya video sore hari ini. Saya sudah banyak mau video tadi pruning, terus penyemaian bibit, terus ini kita buku malah kita buka karantina ini sampai berapa hari lagi ini dikeluarkan ini? 4 hari lagi. 4 hari lagi keluar. Umur dalam Tiongkok 15 hari. 15 hari keluar. Nah, inilah prosesnya. Jadi terima kasih yang sudah nonton, sudah subscribe. Ya, jangan lupa chat ke nomor saya yang di layar atau klik di deskripsi saya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.